Pada siang hari ini pembahasan kita mungkin agak panjang, tetapi ini pembahasan yang akan menyelamatkan amalan bapak dan ibu semua di hari kiamat. Karena nanti pada hari kiamat banyak sekali manusia-manusia meratapi catatan amalnya. Apa yang mereka temukan dalam catatan amalnya? Banyak amal soleh yang ia buat di dunia tidak tercatat di bukunya. Di mana solatku, di mana iktikafku, aku telah haji, mana hajiku, aku telah umrah, kenapa tidak ketemu dalam catatan, aku telah puasa sunnat, aku telah memburu dan mengejar Lailatul Qadar, kenapa seluruhnya tidak ada satupun yang tertulis. Aku rajin berinfak, sedekah, aku telah bangun masjid, aku telah bantu dan ayomi anak yatim, aku telah baik kepada kedua orang ibu bapakku, aku menyambung tali silaturahim. Mana, kenapa seluruhnya tidak tertulis? Aku telah berdakwah, aku telah berjihad, kenapa tidak tertulis dalam catatan amal ini? Ada orang-orang yang nanti meratap, dan ketika dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban itu membuat dia bungkam bahwa benar dulu dia telah melakukan perbuatan ini atau ini itu yang menyebabkan amalan-amalannya tidak ada yang dia saksikan nanti pada hari kiamat, hilang di dunia. Maka tema kita pada hari ini, amalan-amalan yang bila dikerjakan akan membatalkan dan menghapus amal soleh kita yang pernah kita buat di kehidupan dunia ini, sehingga amal itu tidak dapat kita nikmati pahalanya nanti pada hari kiamat. Jadi judulnya adalah penghapus-penghapus amal. Yang pertama, melakukan syirik akbar. Melakukan syirik akbar. Kalau syirik asghar, syirik itu ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Kalau syirik asghar, yang hapus hanyalah amalan yang itu saja. Tapi kalau syirik akbar, seluruh amalan soleh yang kita buat sepanjang umur, seumur hidup, seluruhnya dihapuskan. Dan orang ini kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Dia tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam, siapapun tidak ada yang bisa menolongnya, walaupun ayah kandungnya adalah Rasulullah Muhammad SAW. Melakukan syirik akbar membatalkan dan menghapus seluruh amal soleh yang dibuat. Dalilnya surat Az-Zumar ayat 65, surat 39 ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad uhiya ilaika min rabbik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh jika engkau berani melakukan perbuatan syirik, seluruh amal yang engkau amalkan di dalam kehidupanmu di dunia, wahai Muhammad, akan dihapuskan dan dibatalkan. Wala takunanna, dan akan benar-benar termasuk engkau wahai Muhammad minal khasirin, di antara orang-orang yang merugi. Ini wahyu Allah untuk Nabi Muhammad. Wahyu ini berlaku untuk seluruh umat manusia sampai hari kiamat. Berani kamu buat syirik, maka seluruh amalmu hapus. Kira-kira Pak Ibu, menurut Bapak Ibu, mana yang lebih banyak amalan kita dibandingkan amalan Nabi Muhammad? Kok saya jawab dah. Mana yang lebih keren kita dibandingkan Nabi Muhammad? Kagak usah dijawab. Mana yang lebih tinggi derajat maqam kita dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah ada di puncak seluruhnya.
Tapi lihat, tega Allah mengumumkan ini kepada beliau. Apapun posisimu, dimanapun makammu, bila berani engkau melakukan perbuatan syirik, dengar oleh Muhammad, bukan hanya kepada engkau, tapi kepada nabi-nabi sebelumnya pun telah saya wahyukan kepada mereka, dan ini juga berikutnya kepadamu. Jika berani engkau melakukan perbuatan syirik, seluruh amalan yang engkau punya dalam hidupmu aku hapuskan seluruhnya, dan engkau termasuk orang yang merugi. Syirik akbar. Umat Islam pada hari ini banyak yang tidak mendapatkan informasi dan ilmu tentang apakah macam-macam syirik akbar itu, dan apakah saya mungkin salah seorang pelakunya sementara saya belum tahu atau tidak menyadarinya. Untuk perkara ini, wahai kaum muslimin, bapak ibu, fardu ain hukumnya bapak memburu dan mencari tahu. Nggak ada alasan, saya sibuk, saya nggak punya waktu, ntar besok ajalah. Kenapa? Selama perbuatan syirik akbar itu bapak ibu buat, meninggal tanpa sempat mengetahui, lalu mati tanpa sempat taubat, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Lihat surat Al-Maidah ayat yang ke-79. Allah menjamin seluruh orang yang musyrik kekal di neraka jahanam selama-lamanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, apa-apa saja syirik akbar itu, seluruh syirik-syirik akbar akan menginduk kepada 4 poin ini. Catat. Seluruh syirik akbar akan berlindung ke dalam 4 poin ini. Pertama disebut dengan syirkut doa. Syirkut doa wal ibadah. Ini yang pertama. Syirik dalam hal berdoa, berdoa kepada jin, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada setan, berdoa kepada penguasa laut pantai selatan, Nyi Roro Kidul. Ini syirik akbar. Berdoa kepada syekh dan wali yang sudah meninggal dunia, ini syirik akbar. Dan juga beribadah kepada selain Allah, seperti memberikan sesajen dan kurban kepada batang keramat anu, di hutan anu, di kuburan anu, padahal memberikan kurban hanyalah hak dan untuk Allah, karena itu bentuk ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua, saya tidak panjang lebar ya, karena sangat banyak yang mau saya uraikan. Nanti silahkan dipanjang lebarkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang kedua, masuk dalam syirik akbar, disebut dengan syirkun niyah wal iradah wal qasad. Ini yang kedua. Syirkun niyah wal iradah wal qasad. Syirik dalam masalah niat. Syirik dalam masalah niat. Keinginan dan cita-cita hidup. Saya hidup ini adalah untuk partai. Saya hidup ini adalah untuk tanah air, adalah untuk kelompok, untuk golongan, dan siap mati demi partai, siap mati demi tanah air, siap mati demi golongan. Ini adalah syirkun niyah wal iradah wal qasad, masuk dalam syirik akbar. Padahal Allah mengajarkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan, salatku, seluruh ibadahku, hidupku ini, dan aku pun siap mati hanyalah untuk Allah. Jangan untuk partai, jangan untuk kelompok, jangan untuk bendera, jangan untuk tanah air, jangan untuk manusia. Demimu hai adik, hidup matiku dan aku siap mengorbankan nyawaku untuk kamu. Walah, ini jatuh pada syirik akbar, disebut dengan syirkun niyah wal iradah wal qasad. Yang kedua,
Yang ketiga, syirik akbar yang ketiga disebut dengan syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ta'ah. Apa yang dimaksud dengan syirkut ta'ah? Mengambil ajaran yang lain selain daripada ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Menganggap komunis bagus, padahal dia muslim, maka dia melakukan syirik ta'ah. Syirik besar itu Pak. Jika ia tidak tobat, maka ia keluar dari Islam dan ia mati, tidak ada ampun lagi untuknya, dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Jika ia menganggap bahwa ajaran Islam ini sih oke, bagus, tetapi ajaran yang dibuat oleh kelompok anu, oleh profesor doktor anu, oleh barat, oleh anu juga sama baiknya, itu namanya syirkut ta'ah. Maka orang selaku seperti ini terjatuh ke dalam syirik akbar di poin yang ketiga. Jika ia tidak tobat, nyawanya sampai ke sini Pak, nyawanya sampai ke sini, atau matahari terbit dari sebelah barat, dia pasti batal dari Islamnya, dan dia mati dalam keadaan kafir, dan dia kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Yang keempat, syirik akbar yang keempat disebut dengan syirkul mahabbah, syirik cinta. Apa yang dimaksud dengan syirik cinta? Kita cinta pada Allah, iya, tapi ternyata di lapangan terbukti cinta kita kepada selain Allah hampir sejajar. Setiap Allah menuntut kita berkorban, ternyata yang akan kita korbankan termasuk yang kita cintai. Lalu kita tidak mau berkorban dan kita lebih membela itu. Apa yang harus kita korbankan? Mungkin duit, mungkin pekerjaan, mungkin keluarga. Dan Allah menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 24. Catat Pak, catat Ibu, kita bukan komputer, kita ini punya kesibukan yang sebentar saja ingatan kita akan hapus. Kita harus menyelamatkan ilmu yang kita terima, dan ilmu ini super mahal. Saya berani bertaruh Pak. Bertaruh apaan? Bahwa yang saya sampaikan ini tidak banyak ulama dan dai yang menyampaikan, dan dia ada di buku-buku induk akidah, tapi jarang ada ulama yang menyampaikannya. Maka ketika saya sampaikan, bersyukurlah Bapak. Ilmu ini adalah informasi yang sangat mahal kaum muslimin. Syirik yang keempat apa? Disebut dengan syirkul mahabbah, syirik kecintaan. Allah firmankan di surat At-Taubah surat 24 ayat surat yang ke-9 ayat yang ke-8. Apa firman Allah? Tentang banyaknya tandingan-tandingan selain Allah yang diangkat cinta kepada mereka lebih mungkin daripada cinta kepada Allah. Apakah tandingan-tandingan Allah itu? Lihat surat At-Taubah. Apakah kita selama ini mungkin di antara mereka? Jujur sajalah sendiri, Allah yang Maha tahu. Setelah lihat bab, oh ternyata saya termasuk korban di antara yang mencintai satu di antara yang 8 ini, sampai-sampai Allah sering saya abaikan, sunnah atau rasulnya sering saya tinggalkan, dan jihad membela dan melindungi agama Allah sering saya campakkan demi yang 8 ini, demi salah satu di antara yang 8 ini. Jika ada taubat cepat, taubat cepat. Jika tidak, sampai meninggal masih seperti itu karakter kita, maka saya sudah sampaikan ya. Saya sudah sampaikan. Bapak, saya sudah sampaikan belum? Sudah saya sampaikan belum? Bapak jadi saksi di hadapan Allah, jangan tuntut saya. Saya sudah sampaikan. Allahumma fashhad inni qad ballaghtu. Ya Allah, saksikan hamba telah sampaikan. Tolong dibaca surat At-Taubah ayat 24. Ini selalu menjadi saingan dan tandingan bagi Allah oleh kita. Kita sering mencintai Allah, tetapi ternyata cinta kita kepada yang 8 ini mengalahkan cinta kepada Allah, kepada Rasulnya, dan membela, memperjuangkan, berjihad untuk agamanya demi salah satu yang 8 tadi. Jika itu terjadi, coba simak, sama-sama dengarkan. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, 1, anak-anakmu, 2, saudara-saudaramu, 3, istri-istrimu, 4, keluargamu, 5, harta kekayaan yang kamu usahakan, 6, perdagangan yang kamu khawatirkan dan kerugian, 7, dan rumah-rumah tinggal yang kamu sukai, 8, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya serta berjihad di jalannya, maka sungguh sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik.
Ini orang dinamakan fasik. Dia tidak berhak dapat hidayah dan petunjuk dari Allah. Dan Allah bersumpah, tunggulah, saya akan azab kamu. Jelas Pak? Yang 8 ini sering menjadi tandingan Allah dalam hal cinta. Ternyata kita lebih mencintai mereka daripada Allah. Ketika Allah memanggil, yang ini memanggil, kita lebih dulukan panggilan dia. Ketika Allah menuntut kita berkorban, yang itu menuntut berkorban, permintaan dia yang kita penuhi, permintaan Allah tidak kita penuhi. Ketika agama Allah menjerit perlunya perlindungan kita dan pengorbanan kita, sementara salah satu dari yang 8 tadi juga menjerit minta agar dia diprioritaskan, kita lebih memprioritaskan dia. Saat itu Pak, agama Allah dibiarkan telantar. Saat itu wallahi kita jatuh dalam syirkul akbar, syirik besar yang disebut dengan syirkul ta'ah, syirkul mahabbah. Gimana? Menyengat nggak terasa? Menyengat nggak? Ini kajian yang sebenar-benar wajib untuk diilmui dan ditauhidkan dalam hidup kita. Tidak boleh ada syirik dalam hidupku. Syirik akbar. Ulangi bersama-sama. Syirik akbar ada berapa? Ada 4 poin. Semua syirik akbar yang lain mengerucut kepada yang 4 ini. 1, silakan. Syirkut doa wal ibadah. Syirik doa dan ibadah. 2, syirkun niyah wal iradah wal qasad. 3, syirkut ta'ah. Contoh-contohnya jangan lupa tadi ya. 4, syirkul mahabbah, syirik dalam cinta. Sebenarnya uraian ini panjang Pak, tapi saya singkatkan saja, saya pendekkan saja. Silahkan diperpanjang dengan tanya jawab nanti. Untuk uraian lebih rincinya nanti di YouTube saya saksikan ceramah tentang membahas masalah syirik. Insyaallah ya. Saya pernah membawa kitab Fathul Majid ke Australia. Kitabnya 2 kali ensiklopedia akhir zaman tebalnya Pak. Di sana kitab itu menjadi bedahan kami tentang syirik-syirik yang ada di dalam Islam. La haula wala quwata illa billah. Ternyata para ulama kita menyebutkan syirik itu lebih daripada 200 poinnya. Terjatuh ke dalam salah satu di antara syirik itu, maka bisa jadi kita terjatuh ke dalam dosa terbesar yang bisa menyebabkan batal seluruh amalan kita yang lain. Iblis itu sangat haus, iblis itu sangat licik, iblis itu sangat busuk. Bala tentara setan-setannya punya trik dan makar bagaimana Bapak agar terjatuh ke dalam syirik akbar ini. Ketika Bapak ikhlas, tahajud Bapak hebat, haji Bapak keren, sedekah Bapak mantap, ketika duha Bapak tidak ada yang nandingi, ketika Bapak puasanya puasa Daud, Masya Allah, ketika Bapak baik pada kedua orang tua, ketika Bapak bagus kepada masyarakat, setan tidak bisa menggoda untuk merusak semuanya itu. Ketika makan Bapak berhati-hati, setan tidak bisa mengganggu Bapak dalam hal itu. Ketika mereka tidak bisa mengganggu, kalau perlu mereka bantu agar Bapak bisa semakin hebat melakukan itu semua. Tapi bagi mereka cukup satu Bapak melakukan kesalahan, yaitu syirik kepada Allah dalam salah satu dari yang 4 poin tadi. Bagi mereka, mereka sudah beruntung besar. Kenapa? Karena seluruh amalan yang ada kita buat tadi, yang hebat-hebat tadi itu semua dibatalkan oleh Allah. Lihat Nabi Muhammad, apa firman Allah tadi? Jika engkau berani melakukan perbuatan syirik, hai Muhammad, seluruh amalan-amalan engkau yang hebat batal seluruhnya. Ya kan? Ingat Pak, saya minta Bapak pergi ke toko-toko buku yang ada, cari kitab judulnya Fathul Majid. Itulah kumpulan terlengkap tentang masalah syirik Pak. Kitabnya hampir 2 kali ensiklopedia akhir zaman tebalnya. Kalau nggak sempat baca semuanya, setidaknya judulnya aja dulu, daftar isinya, lihat judul demi judul itu baca. Mana yang nggak paham baru buka halamannya. Setelah dibaca semua nggak ngerti, tanya saya, tanya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah kita yang ada, supaya Bapak pastikan Bapak terjebak nggak di salah satu itu semua. Buku apa judulnya Pak? Fathul Majid. Khusus buku yang ditulis tentang masalah syirik saja. Baik.
Yang pertama selesai. Pembatal amal terbesar yang pertama yaitu syirik akbar. Yang kedua, pembatal amal berikutnya yaitu pura-pura baik di tengah-tengah orang soleh, lalu seperti orang soleh kayak nggak mau buat dosa dan sepertinya malu dan takut buat dosa, tapi ketika sendirian orang-orang soleh nggak lihat, dia jatuh dalam dosa itu dan dia melakukannya. Rasulullah SAW menyebutkan ada orang pada hari kiamat punya amalan sebesar gunung Tihamah. Sebesar gunung Tihamah amalan itu besar, lalu amalan itu diterpa oleh angin yang kuat, dia lepas seperti bukit dari pasir yang dibawa terbang oleh angin, lalu tidak tersisa satu pun saja. Ketahuilah siapakah mereka, kata Rasul. Orang-orang yang ketika di tengah kerumunan orang banyak dia tidak mau berbuat dosa, tapi ketika dia di luar dari kerumunan orang banyak, tidak ada yang kenal dengannya, atau dia di negeri yang orang tidak kenal dengannya, lalu dia buat dosa-dosa itu, maka orang seperti inilah yang amalannya yang banyak itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dia hanya takut pada orang, berarti dia hanya merasa khawatir dilihat oleh orang, dan dia tidak khawatir dengan penglihatan Allah kepadanya. Awas, periksa diri masing-masing, periksa diri masing-masing. Bukankah sering mengendap-endap lalu kita berbuat dosa dan tidak ada sedikit pun rasa khawatir dan takut kita bahwa Allah lebih pantas untuk kita khawatirkan, Allah lebih pantas untuk kita takuti, Allah lebih pantas kita malu kepadanya daripada kita malu kepada orang banyak. La haula wala quwata illa billah. Ini yang kedua. Yang ketiga yang menghapuskan amal, adalah memakan makanan yang haram. Tidak ada amalan yang naik, capek aja beramal. Tidak ada doa kita didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, capek aja berdoa. Selama di mulut kita pernah masuk makanan haram satu suap saja, kata Rasulullah, 40 hari 40 malam amalan kita tertolak. Satu suap saja. Bagaimana kalau satu piring? Dan itu bukan hanya sehari, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Yang kita makan adalah dana riba, yang kita makan adalah dana hasil menipu, yang kita makan adalah dana-dana yang didapatkan dengan cara-cara yang haram. Bagaimana kita pergi haji, kita bersedekah, berserakan, derma kita kemana-mana, makan minumnya bercampur dengan yang haram. Rajulun ash'atha aghbara yutilu as-safara yamuddu yadahu ila as-sama' fayaqulu ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ada orang yang datang dari tempat-tempat jauh dengan pengorbanan dan letihnya perjalanan yang sangat hebat, sampai berdebu wajahnya, kusut rambutnya, dan menjadi rusuh pakaiannya. Dengan penuh kelelahan di depan tempat-tempat yang mustajab berdoa, dia angkat tangannya tinggi-tinggi dan dia berdoa, ya Allah, kabulkan doa hamba yang ini, hamba mohon itu, berilah hamba ya Rab, ya Rab, ya Rab. Sementara makanannya bercampur dengan yang haram, minumannya bercampur dengan yang haram, baik haram zatnya atau haram cara mendapatkannya. Wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi vitamin atau diberi ransum dengan yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan peduli dengannya? Bagaimana mungkin doanya akan dibuka, diterima oleh Allah? Bagaimana mungkin Allah akan mengabulkan keinginannya? Makanan haram. Jangankan itu, jangankan makanan lagi, Pak. Bapak bawa jam tangan. Jam tangan dipakai. Jam tangan ini hasil orang nyogok. Bapak pakai jam tangannya. Selama jam tangan itu Bapak pakai, Bapak bawa sholat Bapak mardud. Bapak bawa haji Bapak mardud, gara-gara ada yang haram yang kita bawa. Apalagi kalau di dalam tubuh kita berbentuk makanan, berbentuk minuman. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Akan datang suatu zaman menjelang kiamat, kata Rasul, orang-orang pada saat itu tidak peduli dia mendapatkan sumber rezeki, aminal halal, aminal haram.
Apakah dari yang halal caranya, sumbernya, atau dari yang haram? Orang udah nggak peduli nanti. Inilah zamannya. Orang nggak peduli halal haram. Penipuan banyak. Jual gorengan. Ternyata minyaknya dicampur dengan ini. Nah, buat itu. Kadang-kadang ada buah-buahnya supaya awet. Disuntik ini, dibuat itu. Dibungkusi, ditipu orang. Dia tipu orang. Itu sangat banyak di mana-mana. Orang udah nggak peduli halal atau haram. Bakso ternyata dari tikus, dari bangkai kucing, dari bangkai anjing. Ya Allah, ya Rabb, penipuan di mana-mana. Pantasan doa-doa orang Indonesia jarang yang naik ke langit. Banyak melakukan kecurangan-kecurangan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada iman, pastikan kita tidak termasuk itu. Pastikan, Pak. Umar bin Khattab lewat di sebuah rumah di subuh hari menjelang terbit fajar. Terdengarlah oleh Umar dari balik tembok seorang emak sedang berbicara dengan anak gadisnya. Kata emak, nak, susu kan sedang payah sekarang. Bagaimana kalau susu kita ini kita tambahkan dengan air putih hangat dan kita kurangkan harganya? Apa kata jawaban si anak gadis? Tidak boleh, mak. Itu perbuatan yang dilarang dalam agama kita. Berdosa kita, mak. Kalau sempat diketahui oleh pemerintahan Umar bin Khattab, berat hukuman kita, mak. Umar bin Khattab kan nggak tahu, dia kan nggak dengar. Toh kita juga ketika kita tambah dengan air hangat sehingga jumlahnya jadi banyak, kita kan mengurangi harga, jadi nggak ada masalah, nak. Apa kata si anak? Umar bin Khattab memang nggak dengar, tapi Allah dengar nggak, mak? Allah lihat kita nggak sekarang ini? Merinding Umar bin Khattab mendengar jawaban si anak gadis ini. Umar bin Khattab pergi pulang. Pada waktu matahari terbit dia tanya anaknya, nak, kamu pengen kawin ya? Betul, ayah. Sudah dapat jodoh belum? Belum, ayah. Seorang wanita tua di sana punya anak gadis, kamu lamar anaknya jadi istri kamu. Dari keturunannya ini nanti lahir Umar bin Abdul Aziz. Jangan nipu kaum muslimin, Pak. Laisa minna man ghasyana. Tidak termasuk kelompok kami yang melakukan penipuan terhadap sesama kaum muslimin. Baik. Ini yang kedua, makanan haram. Maaf Bapak, yang kedua kan makanan haram. Udah yang ketiga, tanda mengikuti dengan baik. Nomor nggak penting, yang penting kajiannya jalan. Itu ya Bapak Ibu, makanan yang haram menjadi penghalang dan hapusnya amalan yang kita buat. Ustaz, kalau sudah terlanjur bagaimana? Setiap yang terlanjur satu saja obatnya, taubatan nasuha. Taubatlah secara sebenar-benarnya. Ustaz, masalahnya sudah terjadi. Dulu kolam ikan si fulan bin fulan sering saya tangkap di malam hari, saya jual besoknya. Kadang-kadang kami jadikan untuk makan keluarga kami, dan ini sudah bertahun-tahun kami lakukan, Pak Ustaz. Patutlah Bapak itu sering mengaduh dan mengeluh kepada saya, kok ikan di kolamnya asal sudah mulai besar hilang aja terus. Iya Ustaz, itu saya yang mencurinya, itu sudah berlalu Ustaz. Sekarang berarti udah jadi darah daging saya ya Pak Ustaz. Iya. Jika ente tak taubat, neraka jahanam lah yang akan membakar daging ente, mengejar darah ente yang tumbuh dari yang haram. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Seluruh daging yang tumbuh dalam tubuh Anda, sementara Anda mendapatkannya dengan cara yang haram, nerakalah yang akan mengejar dan paling berhak membakarnya. Lalu bagaimana caranya Pak Ustaz? Datangi orang yang bersangkutan, yang punya kolam, urus dulu dengan dia, selesaikan dengan dia. Mau dibayarkah atau diangsur pembayarannya atau bagaimana, syukur-syukur dia mau memaafkan. Yang penting kamu katakan, Pak, Bapak pernah merasa nggak ikan di kolam Bapak hilang terus? Iya, saya merasa tiap tahun tuh. Sebenarnya pelakunya adalah saya, Pak. Sayalah penjahatnya, dan saya hina di hadapan Allah. Saya tobat nasuha. Saya minta Bapak relakan untuk saya. Enak aja ente. Ya sudah Pak, kalau Bapak nggak ikhlaskan saya akan bayar. Tapi tolong Pak, saya bukan orang kaya, saya hanya bisa mengangsur. Lalu komitmenlah dalam membayarnya, Pak. Jika di tengah jalan kita meninggal dunia, belum tamat lagi pembayaran kita, dianggap oleh Allah kita sudah bayar, karena kita sudah jujur.
Itu syarat tobat orang yang melakukan kezaliman pada orang lain dan berkaitan dengan apa yang dimakan. Uraian ini sebenarnya panjang, saya tidak usah memperpanjangnya karena kita fokus pada penghapus amal, judul-judulnya saja lalu saya singkat. Nanti kita tanya jawab ya. Yang keempat adalah memutuskan tali silaturahim lebih dari 3 hari. Bapak sudah tahu ini pembahasannya, tetapi saya sebutkan dalam kelompok penghapus amal. Lebih dari 3 hari amal kita sebenarnya nggak dihapus kalau amalannya sahih, dalilnya ada, caranya sesuai sunnah, amal itu naik ke langit. Nah yang jadi masalah kaum muslimin, amalan itu tersangkut di langit dunia. Yang menyebabkan tersangkut apa? Apabila ada silaturahim kita yang terputus dan kita tidak memperbaiki hubungan itu dengannya. Pak Ustaz, memang ada hubungan saya jelek dengan sepupu saya, dengan ipar saya, dengan ibu mertua saya, dengan menantu saya, tapi Pak Ustaz yang salah dia. Ada nggak bahasa-bahasa seperti ini? Yang salah kan dia, yang benar saya. Lah itu kan menurut sampean, bahwa sampean yang benar. Bisa jadi menurut Allah dia yang benar, kita yang salah. Atau oke, bisa jadi kita yang benar dia yang salah, oke. Tapi kita putus hubungan nggak dengan dia? Iya, dua-duanya kena Pak. Loh kok bisa Pak Ustadz? Kan dia yang memutuskan. Kata Rasulullah SAW, yang memutuskan dan yang menerima atau menanggapi pemutusan itu dengan memutuskan pula, dia dan kedua-duanya sama. Saya sih oke-oke saja. Kalau dia mau baikan, saya siap berbaikan dengannya. Kalau dia julurkan tangannya, saya akan jabat tangannya. Kalau dia sapa saya akan sapa dia kembali. Tapi kalau dia diam-diam seperti ini, siapa sih dia? Saya juga bisa. Maka orang macam ini namanya menyambut pemutusan tali silaturahim. Toh yang salah dia, bukan saya. Giliran saya sedang susah duit, giliran saya sedang susah duit, saya pinjam ke dia, dia nggak mau minjamkan ke saya. Ketika dia yang susah duit, setiap dia pinjam saya bantu. Sekarang saya yang sedang kesusahan, saya minta pinjam sama dia, dia nggak mau padahal dia punya. Akhirnya dia tidak mau ketemu dengan saya karena takut dipinjam oleh saya duitnya. Dan betul-betul nggak mau, saya tegur dia buang muka, mentang-mentang saya sudah jatuh miskin. Kan dia yang memutuskan tali silaturahmi. Berat nggak kondisinya macam itu Pak? Ini contoh loh Pak. Lalu bagaimana? Terserah dia, yang penting asal ketemu, assalamualaikum, apa kabar wahai saudaraku, saya tidak akan minjam uang, jadi tolong kita bertegur sapa. Begitu Pak, gentle aja, asal ketemu assalamualaikum, julurkan tangan. Kalau kelihatan dia ketakutan Pak, wajah orang ketakutan, duitnya mau dipinjam itu kan nampak Pak ya. Udah yakinkan dia, semiskin-miskinnya saya tidak akan pinjam uang kepada Bapak. Insya Allah kita tetap bersahabat, kita tetap bersaudara. Engkau tetaplah iparku, engkau tetaplah sepupuku, dan aku tetaplah saudaramu. Itu contoh Pak ya. Atau kau jangan malu kepadaku, engkau jangan sungkan kepadaku, walaupun engkau bersalah, aku telah maafkan kesalahanmu, jadi mari kita bertegur sapa kembali. Jangan lari-lari seperti ini. Anggaplah dia memang sudah mengaku bahwa dia salah, lalu dia nggak mau bertegur sapa dengan kita, dia malu muka dengan kita, sambungkan tali silaturahim dengannya. Nah yang paling berat itu Pak, dia buang muka dan dia meludah. Asal ketemu dengan kita, tuh. Asal dengar nama kita, tuh, najis. Ya Allah, panas ya Pak ya. Emang ente siapa? Ente mau apa? Kalau ente laki-laki, yuk ke lapangan. Oh, sampai begitu Pak. Jangan. Amalan kita loh taruhannya Pak. Lalu idealnya bagaimana Pak Ustadz? Tiru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan orang Islam, jangankan dengan orang beriman atau dengan karib kerabat dan keluarganya sendiri, dengan orang Yahudi saja yang buang ludah setiap Rasul lewat di depannya, setiap lewat Rasulullah di depannya, puh. Setiap lewat Rasulullah di depannya, puh, langganan. Dapat jatah terus Rasulullah, diludahi terus. Ketika Rasulullah lewat lagi, ini kalau lewat masjid mesti lewat depan rumah orang Yahudi ini, diludahin dulu. Sekarang nggak ada,
Nanti waktu sholat yang lain juga nggak ada. Lah Nabi bertanya-tanya, mana nih tetangga kita yang Yahudi, biasanya langganan kena ludah saya. Dia tanya-tanya, ternyata si tetangga sakit. Nah, Nabi bawa makanan, dia bawa minuman, datang ke rumah si Yahudi, dan dia doakan si Yahudi cepat sembuh. Pak, cepat sembuh ya Pak ya, bisa langganan lagi. Yahudi sampai menangis. Inikah akhlak yang engkau ajarkan? Iya, inilah Islam. Dia terharu dan dia minta agar ajarkan bagaimana cara masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Ini akhlak Rasul loh Pak. Dibuang ludah oleh orang, disemburin oleh orang, tapi dia berbuat baik kepada orang ini. Tidak mau dia putus dengan orang ini. Akhirnya orang ini jatuh cinta dan masuk inilah dia tafsir dari firman Allah, idfa'is sayyi'atal hasanah fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan orang yang jahat kepadamu dengan kebaikan yang kau berikan kepadanya, maka kejahatannya, kebusukan hatinya, permusuhannya yang ada dalam dadanya kepadamu akan berubah menjadi kebaikan dan cinta kepadamu. Ini formula permusuhan loh Pak. Manajemen permusuhan. Permusuhan yang benar bagaimana? Tolak keburukan orang dengan kebaikan. Salah satu contoh hidup sekarang yang bisa saya lihat dan Bapak Ibu lihat adalah Ustadz Muhammad Arifin Ilham. Semoga Allah istiqomahkan beliau di atas akhlak itu. Diludahi musuh, dibenci oleh lawan, dia malah datang ke sana. Dia tegur sapa, dia doakan. Akhirnya orang itu jatuh hati enggak? Jatuh hati. Yang dulunya benci jadi sayang. Akhlak yang macam ini juga dibuat oleh kelompok dan komunitas jamaah tabligh. Dimusuhi bagaimanapun mereka tetap datang, bawa senyum, bawa sapa. Lama-lama luntuh tuh orang Pak. Lalu akhirnya ikut. Ini akhlak sebenarnya kaum muslimin. Akhlak begini, daripada ilmu banyak setinggi-tinggi langit paling sahih hadisnya, tapi asal ketemu yang bukan kelompok dia, emang enak punya topeng kayak gitu. Kaum muslimin yang kami muliakan, berapa baru? Yang kelima. Sekarang yang penting nomor nggak penting. Yang kelima, Mannan.